Istilah cinta ditolak, dukun bertindak seakan menjadi kalimat yang menakutkan bagi sebagian orang. Namun rupanya teman-teman, hal itu masih terjadi dan terbukti dilakukan untuk menaklukkan seseorang, bahkan membalas dendam. Seperti tragedi yang terjadi di salah satu kota. Seorang gadis berusia 18 tahun bernama M harus menjadi korban sebuah serangan gaib yang membuatnya harus tertidur alias koma selama 3 bulan. Cerita ini adalah sebuah kisah nyata berdasarkan kesaksian langsung dari praktisi supranatural Ki Geni Seketi. Dalam kejadian itu, teman-teman, ia harus menyaksikan gadis tersebut hanya terbaring, tak berdaya, dan tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit. Teman-teman, kisah nyata kali ini Kakak kutip dari urbanasia.com dengan judul Kisah Santet Berujung Koma 3 Bulan Gara-gara Tolak Cinta. Sebelum kita melanjutkan cerita ini teman-teman, mohon teman-teman untuk sudi men-like, men-subscribe, dan men-share video-video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman untuk mendukung dalam pengembangan channel ini. Terima kasih atas keikhlasan teman-teman. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari kerabat M yang meminta Ki Geni ikut menjenguk M untuk melihat perkembangan kesehatan si M yang sudah di bulan ketiga masih saja belum sadarkan diri. Si M yang awalnya kejang-kejang dan pingsan terpaksa dirawat di rumah sakit daerahnya, akhirnya harus dipindahkan ke rumah sakit besar karena kondisinya yang semakin melemah. Namun teman-teman, hingga berbulan-bulan, dokter masih belum mengetahui apa penyakit yang diderita si M. Hal ini seakan mengundang keanehan bagi Ki Geni, karena tidak mungkin seorang dirawat tanpa menderita sakit apapun. Dokter bilang tidak ada sakit apa-apa. Semua kondisi organ baik, namun tetap perlu dirawat intensif karena dibutuhkan alat-alat untuk membantu pernapasannya. Cerita Ki Geni ke Urbanasia pada bulan September 2020 silam. Ia pun seakan kembali dalam memori 2 tahun lalu saat dirinya berada di ruangan rumah sakit dengan melihat kondisi korban yang hanya bernafas dan memejamkan mata. Ki Geni bercerita teman-teman, keluarga sempat putus asa dan pasrah karena sebelumnya mereka juga telah memanggil orang pintar untuk membantu menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada diri si M. Namun, semuanya sia-sia karena semua tak kunjung ada perubahan. Setelah menjenguk di rumah sakit, keluarga dan kerabat termasuk Ki Geni memutuskan berkunjung ke rumah si korban M untuk mencari tahu lebih dalam keanehan tersebut. Kecurigaan terkait hal magis akhirnya menguat setelah orang rumah disambut dengan serangan gaib yang menghantam atap pada waktu tengah malam. Hantaman itu pun menimbulkan suara cukup kencang dan mengagetkan semua orang di tempat itu. Tak lama kemudian teman-teman, Ki Geni memutuskan untuk berkeliling kawasan rumah mencari petunjuk. Ia dikagetkan dengan penampakan seorang perempuan yang minta pertolongan. Sosok itu diduga adalah Sukma dari si M yang ingin kembali ke raganya.
Dengan kekuatan supranatural yang dimiliki Ki Geni, akhirnya ia menelusuri petunjuk tepat di titik ia melihat sosok tadi. Akhirnya, ditemukannya sebuah benda yang diduga sengaja ditanam di tempat itu, dan terdapat benda aneh yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Akhirnya, atas permintaan keluarga, Ki Geni memutuskan untuk ritual agar ada jalan keluar menyelamatkan si M dan terbangun dari kondisinya saat itu. Terjadilah negosiasi dengan makhluk-makhluk gaib yang ternyata menjadi penyebab serangan demi serangan datang. Ki Geni bahkan diperlihatkan sosok laki-laki muda yang terus menghantui pikirannya. Keluarga menyampaikan bahwa sosok pria tersebut adalah mantan dari si M yang sempat ditolak niat baiknya saat mau melamar si M. Bukan tanpa alasan, teman-teman. Rupanya keluarga si M punya faktor lain yang membuat mereka menolak lamaran tadi. Akhirnya, dengan negosiasi yang cukup panjang selama ritual, Ki Geni pun berusaha membebaskan Sukma si gadis tersebut dan melakukan pembersihan di sekitar lokasi agar terhindar dari serangan-serangan jahat di kemudian hari. Tak lama kemudian, Ki Geni pun dan keluarga langsung kembali ke rumah sakit untuk mengecek langsung kondisi si M. Berkat keajaiban Tuhan, si M yang 3 bulan hanya terbaring tak sadar di rumah sakit mulai memberikan respon lewat gerakan jari tangan, kaki, dan membuka mata perlahan demi perlahan. Teman-teman, banyak orang percaya jika santet adalah ilmu yang dikirim orang yang ingin hidup korbannya menjadi tidak tenang dengan berbagai cara. Santet juga biasanya dilakukan oleh orang yang mempunyai dendam karena sakit hati dan ingin memenangkan suatu persaingan. Dari kisah di atas, dapat kita simpulkan, teman-teman, bahwa cinta bisa membuat orang menjadi buta benar adanya. Segala cara apapun terkadang mereka halalkan agar melihat orang lain yang membuat sakit hatinya menjadi tersiksa dan sengsara. Demikian sebuah kisah nyata yang dialami oleh si M yang dimuat dalam urbanasia.com. Semoga hal ini menjadi pelajaran buat kita semua dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Jika teman-teman suka dengan video Tikaka, mohon dengan sangat untuk ikhlas men-like dan men-subscribe dan men-share video maupun channel Tikaka melalui media sosial, teman-teman. Insyaallah kita ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.